Anita Fitriani dalam tutorial aplikasi Sirup atau Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan tahun 2020 Pemerintah Kota Blitar. Apa sih yang disebut dengan Sistem Informasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Daerah? Ini merupakan suatu kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah yang telah dibiayai oleh APBN atau APBD yang proses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengelola pengadaan barang atau jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa. Rencana Umum Pengadaan atau yang disebut dengan RUP yaitu Daftar Rencana Pengadaan Barang atau Jasa yang akan dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Dalam hal ini adalah PA sebagai pejabat pemegang kewenangan, pengguna anggaran, kementerian negara, lembaga, perangkat daerah. Pengguna anggaran atau disebut juga dengan PA memiliki peranan yang besar dalam proses pengadaan barang atau jasa, termasuk yang menyusun dan menetapkan RUP. Dalam melakukan penyusunan RUP, penggunaan anggaran harus memasukkan paling sedikit 4 hal, yaitu nama dan alamat pengguna anggaran, paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi pekerjaan, dan perkiraan besaran penggunaan biaya. RUP mulai diumumkan setelah tersedianya anggaran dalam DIPA atau DPA dan RKA KL atau RKA DPA dibahas dengan DPR atau DPRD. Sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 pasal 22 disebutkan jika RUP telah diumumkan dan terjadi perubahan pada saat DIPA atau DPA disahkan, maka RUP yang telah diumumkan dapat dilakukan perubahan atau perbaikan, yaitu edit paket-paket pekerjaan dengan melalui penyedia dan kegiatan swakelola. RUP sendiri paling lambat diumumkan pada awal-awal bulan Januari. Hal ini untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang atau jasa agar dapat segera dilaksanakan untuk mencegah terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Pengadaan barang atau jasa melalui swakelola. Yang selanjutnya disebut dengan swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, kementerian atau lembaga, dan perangkat daerah lain atau organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Pengadaan barang atau jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha adalah orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Penyedia barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa berdasarkan atas kontrak. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan masuk ke dalam aplikasi Sirup untuk pemerintah Kota Blitar. Untuk masuk ke dalam login aplikasi, kita membutuhkan username dan password. Oke, kita masuk dengan kita sign in. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat beberapa menu, yaitu organisasi, dashboard, data, dan RUP, juga data laporan. Oke, di pojok kanan ini adalah waktu kita login sebagai admin RUP, ini adalah informasi mengenai user kita. Oke, kita masuk ke dalam organisasi. Organisasi ini ada beberapa submenu, yaitu ada fungsi, urusan, bidang, SKPD, program, dan kegiatan. Oke, kita masuk dulu ke dalam fungsi. Fungsi-fungsi ini adalah fungsi-fungsi yang telah kita entry di dalam APBD. Maka data ini akan otomatis tampil di aplikasi Sirup. Oke, fungsi ini adalah beberapa fungsi yang sudah ada.
Ini adalah tombol atau icon yang berada di bawah untuk melakukan aksi-aksinya, untuk tambah, ubah. Ubah itu kita harus mengklik dulu baris yang akan kita ubah. Begitu juga dengan hapus, refresh, dan cetak. Cetak ini ada berapa pilihan, mau ke dalam PDF, Excel, Word, atau ODT, dan ODS. Ya, kita klik tutup. Oke, selanjutnya di sini ada filter. Filter digunakan untuk memilih, kebetulan ini hanya ada 2 kolom, jadi fungsinya ada kode dan nama fungsi saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam urusan. Di urusan juga ini ada data urusan, terdiri dari urusan, kode urusan, dan nama urusan. Oke, lanjut untuk mempersingkat waktu aja. Bidang juga sama, ini adalah data dari APBD. Bidang terdiri dari fungsi, urusan, dan bidang. Lanjut kita ke SKPD. Di dalam SKPD ini adalah data SKPD yang ada dalam pemerintahan Kota Blitar pada tahun 2020 dengan status Perwal 3. Nah, data PPK ini ada di klik tanda plus ini. Ini adalah data pejabat. Data pejabat. Oke, ini klik. Wow, ini ada banyak data pejabat. Nama pejabat, jabatan, status, nomor identitas, golongan, alamat, nomor telepon, dan email. Ini wajib diisi ya, karena ini berhubungan langsung dengan LKPP untuk ke sirup nasional. Jika datanya tidak sempurna, maka datanya sulit untuk ditarik karena ada data-data penting yang harus di entry di sana. Oke, selanjutnya di sini juga ada filter. Filternya ini ada kolomnya banyak, ada urusan, bidang, kode SKPD LKPP, nama SKPD, alamat, dan NPWP. Kode SKPD LKPP ini kode SKPD LKPP ini karena di sirup nasional itu agak berbeda kode yang di entry di APBD sama di LKPP. Jadi untuk menarik datanya dibutuhkan kode SKPD LKPP tadi. Oke. Setelah itu SKPD kita masuk ke program. Di program ini juga adalah program-program sesuai dengan bidang dan SKPD-nya. Selanjutnya ini agak lama prosesnya. Ya, kita masuk ke kegiatan sama juga. Kita tunggu sebentar ya. Lambat. Ya, kegiatan masuk di setelah program ada data kegiatan. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pemerintahan Kota Blitar. Oke, kita masuk ke dalam dashboard. Dashboard ini adalah informasi tentang data di Kota Blitar ya. Ini ada data perencanaan ini adalah didapat dari total Renja atau Urka 221 sesuai dengan tahun dan status saat kita login. Karena kita login adalah tahun 2020 dan Perwal 3. Penetapan, oke ini nggak dapat. Persiapan ini didapat dari total entrian swaklola dan penyedia tanpa swaklola. Oke, yang kuning ini adalah pemilihan. Pemilihan didapat dari total entrian swaklola dan penyedia tanpa swaklola dan status umumkan adalah iya.
Kontrak didapat dari total kontrak sesuai dengan tahun dan status login. Serah terima didapat dari total serah terima semua satuan kerja sesuai dengan tahun dan status login. Pembiayaan didapat dari total pembayaran semua satuan kerja sesuai dengan tahun dan status login. Nah, di sini adalah grid atau tabel dari belanja pengadaan satuan kerja. Ini berdasarkan satuan kerja, belanja pengadaannya. Nah, ada informasinya, satuan kerja didapat dari URKA 221 sesuai dengan tahun dan status login di grup berdasarkan SKPD. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya. Menu berikutnya adalah data. Data PKOK dan PKOR. PKOK, kita klik. PKOK adalah bisa menyalin data PKOK dari tahun status anggaran yang lalu. Oke. PKOK adalah program atau kegiatan, output dan komponen PKOK. Data PKOK ini difilter berdasarkan status anggaran. Kalau PKOR, PKOR adalah program kegiatan objek akun dan rincian objek akun. Terdiri dari nama pejabat, kode SKPD, nama SKPD, kode program, nama program, kode kegiatan, nama kegiatan, dan pagu. PKOK dan PKOR tidak dapat dihapus apabila sudah masuk ke tahap rencana kerja anggaran. Nah, kita selanjutnya masuk ke bagian utama yaitu RUP. RUP ini adalah rencana kerja anggaran. Daftar rencana kerja anggaran merupakan rangkuman dari entrian data pejabat PPK, kode SKPD, total atau jumlah dari kegiatan yang digunakan, pagu penyedia, pagu swakelola, pagu dalam swakelola, total pagu atau total pagu adalah jumlah dari pagu penyedia dalam swakelola ditambah pagu penyedia ditambah pagu swakelola. Pagu gaji dan pagu belum teridentifikasi. Oke, ini adalah menunya, ada PPK tadi ya, sudah dijelaskan. Ini tampilannya berdasarkan kolomnya. PPK yang sudah dipilih di PKOK maupun PKOR. Kode SKPD dan nama SKPD didapat dari SKPD sesuai dengan pejabat PPK. Pagu gaji didapat dari nominal uraian dengan kode rekening diawali dengan 521. Pagu penyedia, pagu swakelola, pagu dalam swakelola adalah total dari pagu di masing-masing jenis pilihan pada tab uraian. Apakah termasuk penyedia, swakelola, pagu dalam swakelola. Pagu belum teridentifikasi didapat dari nominal uraian yang belum menceklis salah satu dari opsi yang ada. Status identifikasi berisi tentang besaran nominal di masing-masing jenis pilihan pada tab uraian. Kegiatan otomatis ditampilkan sesuai dengan kegiatan yang sudah dipilih pada PKOK maupun PKOR dan sesuai dengan PPK yang dipilih. Uraian ditampilkan sesuai dengan kegiatan pada tab sebelumnya. Untuk menampilkan uraian terlebih dahulu, pilih salah satu kegiatan terlebih dahulu. Apabila P dipilih di level rekening, objek, maka secara otomatis semua baris yang ada di pilihan tersebut juga pada kolom P. Apabila sudah pilih P, maka kolom S dan NP tidak dapat dipilih. Apabila S dipilih di level rekening objek, maka secara otomatis semua baris yang ada terpilih juga pada kolom S. Akan tetapi, pada baris uraian yang tidak bold dapat dipilih P, penyedia di dalam swakelola. Multi-years dapat dicentang maupun tidak ada kondisi khusus.
Apabila NP dipilih di level rekening objek, maka secara otomatis semua baris yang ada terlebih juga pada kolom NP. Apabila sudah pilih NP, maka kolom P dan S tidak dapat dipilih. Oke. Oke, kalau kita pilih SKPD PPK, ini ada ketahuan PPK-nya, uraiannya adalah ini yang tadi dibilang P, S, multi-years, dan NP. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian swap penyedia. Oke, di bagian penyedia ini berdasarkan data pejabat PPK sesuai dengan paket pekerjaan dan kegiatan. Oke, ini ada ID RUP-nya, nama PPK, kode SKPD, nama SKPD, nama paket pekerjaan, kegiatan, pagu, dan metode pengadaan, finalisasi, dan umumkan. Oke, ini kita bisa lihat, kita misalnya klik sini, ada tombol kecil. Ini kita klik ubah ya. Nah, ini ada informasi tahun anggaran, SKPD, PPK-nya siapa, nama paketnya apa, volume pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, produk dalam negeri ya atau tidak, usaha kecil ya atau tidak, Pradipa itu adalah sumber dananya, apakah dia dari APBD atau APBN dan lain sebagainya. Asal dananya dari mana, UPT Satuan Pendidikan SMP 3, mata anggaran kegiatan, komponen kegiatan, dan total pagu. Nah, di sini adalah komponen-komponen kegiatannya dan ini adalah pagunya. Ini ada informasi total untuk kegiatan tersebut. Pengadaannya adalah dikecualikan tidak, rencana metode pengadaannya, apakah pengadaan langsung, tidak langsung, ini macam-macam, pengadaan langsung, penunjukan langsung, seleksi, tender, tender cepat, e-purchasing atau darurat. Oke, ini ada pemanfaatan barang atau jasa, pelaksanaan kontrak, awal dan akhir, pemilihan penyedia. Oke, cetaknya juga bisa tadi dalam bentuk PDF atau Excel atau lain sebagainya. Oke, kita kembali. Nah, di dalam penyedia ini juga bisa difilter apa yang akan difilter. Nah, di bawah juga ada informasi tambah, ubah, hapus, refresh, cetak, dan finalisasi. Oke, kita sudah masuk ke penyedia. Sekarang kita lanjut ke swakelola. Di swakelola ini adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan atau diawasi sendiri oleh kementerian, lembaga daerah, institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan atau kelompok masyarakat. Pengadaan melalui swakelola dapat dilakukan oleh pertama, kementerian, lembaga, daerah, institusi penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain pelaksanaan swakelola atau kelompok masyarakat pelaksanaan swakelola. Oke, ini juga terdiri dari ID RUP, nama PPK, kode SKPD, nama SKPD, nama paket, kegiatan, pagu, dan finalisasi. Oke, ini adalah total pagu secara keseluruhan dalam swakelola. Oke, kita klik salah satunya, contoh saja, kita klik ubah. Nah, sini ada informasi tahun anggaran, SKPD-nya, Kelurahan Bendogrit, PPK-nya Agung, tipenya adalah 1, dikerjakan oleh instansi sendiri, nama paketnya adalah honor kegiatan, biaya nikah, KUA, jasa partisipasi masyarakat, narsum, sosialisasi, pendataan sertifikat, volume paketnya 1 paket, honor kegiatan, biaya KUA, jasa partisipasi masyarakat, narsum pendataan sertifikat. Ini adalah data dari sumber dana APBD.
Jika kita klik, maka ini lokasinya adalah di Kelurahan Bendogrit dan detailnya ya tetap Kelurahan Bendogrit ya. Oke, ini adalah pelaksanaan kegiatannya di bulan Januari sampai Desember 2020. Oke, kita kembali. Oke, di dalam RUP juga ada penyedia dalam swakelola. Pada penyedia swakelola juga sama. Data yang ditampilkan sama juga ID RUP, ID swakelola, nama PPK, kode SKPD, nama SKPD, nama paket kegiatan, dan pagu. Data pada tab sumber dana di grid kegiatan didapat dari kegiatan pada SKPD yang memilih swakelola dan juga memilih penyedia pada halaman rencana kerja anggaran. Data sumber dana ini sesuai dengan sumber dana yang diakui di LKPP, itulah APBD, APBN, APBDP, dan APBNP. Tadi sama seperti metode pengadaannya itu adalah pengadaan langsung, penunjukan langsung, seleksi, tender, tender cepat atau e-purchasing. Jenis pengadaannya juga berisi barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, jasa konstruksi. Untuk nominal jumlah pagu harus sama dengan nominal total pagu paket yang digunakan. Nah, ini. Oke, kita klik tadi. Ubah. Kan swakelola ya. Sumber dana, lokasi, jenis pengadaan yang tadi kita bilang, pengadaan, metode pengadaan, pemanfaatan barang jasa, pelaksanaan kontrak, dan pemilihan penyedia. Oke, lanjut, kita kembali. Oke, di bagian RUP juga ada kirim sirup. Kirim sirup ini adalah dilakukan untuk melakukan integrasi dengan API. API adalah Application Programming Interface. API merupakan sebuah alat yang membuat data pada layanan berbasis web ini dapat diakses oleh sistem atau komputer, dalam artian dapat berkomunikasi dengan aplikasi lainnya. Dengan API terdiri dari penyedia API dan pengguna API. Dalam hal ini kami sebagai pengguna API yang membantu pemerintah kota dalam memberikan data-data yang dibutuhkan oleh lembaga kebijakan yaitu LKPP, yang merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penyedia API biasanya memberikan akses untuk aplikasi lain menggunakan fitur mereka. Fitur apa yang disediakan itu terserah pada penyedia API-nya. Bahasa program yang digunakan pun bebas. Pengguna API tidak perlu mengetahui bahasa apa yang dipakai. Pada saat ini, mayoritas API berbicara dengan format JSON. Artinya penyedia API akan melempar data-datanya dalam format JSON dan pengguna API bisa membaca format JSON tersebut. Nah, kebetulan ini filter SKPD yang dipilih adalah Dinas Perhubungan. Filter RUP-nya adalah sudah dipilih, ID-nya adalah 2880. Jadi data ini akan bisa ditarik langsung oleh LKPP. Oke, di sini juga bisa melakukan ubah PPK, ini khusus untuk user admin. Oke, ini ada menu laporan. Ini ada rekap, yaitu rekap RUP draft dan rekap RUP terumumkan. Ini bisa dipilih tipe paketnya apa, apakah penyedia, swakelola, penyedia dan swakelola. Oke, kita pilih swakelola, cetak. Oke, kita buka.
Nah, ini adalah informasi rekap rencana umum pengadaan. Jumlahnya. Oke. Lanjut lagi, ini adalah rekap RUP terumumkan. Ini juga sama, pilih semua, penyedia, swakelola, penyedia, swakelola. Oke, kita pilih semua, coba. Cetak. Oke, ini menampilkan reportnya, nama SKPD, jumlah paket penyedia, jumlah pagu penyedia, jumlah paket penyedia dalam swakelola, jumlah pagu penyedia dalam swakelola, jumlah kegiatan swakelola, jumlah pagu swakelola, jumlah pagu RUP terumumkan, pagu belanja langsung, pagu-pagu, dan persentase terumumkannya. Oke, selanjutnya dari laporan ya, kita kembali ke hak akses. Di sini adalah karena kita tadi login sebagai admin, maka akun sayanya adalah admin. Ini adalah informasi usernya, operator, email, grupnya, apa termasuk grup apa. Ini kebetulan grup admin. Nah, di sini juga ada ubah password dan melakukan simpan. Halaman admin adalah ini mengenai informasi data pengaturan umum, tahun anggaran, informasi Pemda, dan KUA PPAS. Hak akses adalah hak akses pengguna. Pengguna siapa aja yang bisa melakukan, yang bisa login ke dalam aplikasi ini. Dan ini juga ada grup-grupnya. Grupnya itu adalah, ini sudah dibuatkan. Ada grup admin, RUP PA, RUP PPK. Ini masing-masingnya mempunyai menu-menu. Menu-menunya ini bisa diatur di klik menu sini. Oke, bisa membuat menu baru, siapa aja yang bisa mengakses. Misalnya, oke, ini penting di sini. Oke, ini kan RUP. Penyedia swakelola, ini datanya. Ini ada ubah, hapus, tab, sub. Oke, terus kita masuk ke utilitas. Ini ada informasi-informasi pendukung saja. Oke, cukup sampai di sini tutorial untuk sirup pemerintahan Kota Blitar. Semoga sedikitnya bisa membantu mengoperasikan aplikasi sirup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anita dalam membahas integrasi dengan API pada aplikasi sirup pemerintahan Kota Blitar. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai sistem operasi, bagaimana cara mengoperasikan sirup lokal ini pada pemerintahan Kota Blitar dari beberapa menu yang sudah kita jabarkan sebelumnya. Nah, kemarin sudah kita singgung mengenai pengiriman data sirup. Nah, di video kali ini kita akan memperdalam mengenai pengiriman data tersebut. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan integrasi dengan API? Integrasi dengan API atau yang disebut dengan Application Programming Interface adalah merupakan sebuah alat yang membuat data pada layanan berbasis web dapat diakses oleh komputer, yaitu dapat berkomunikasi dengan aplikasi lainnya. Dalam hal ini bahwa pengguna API sudah menyediakan atau memberikan data sesuai apa yang telah diinformasikan dari LKPP melalui dokumen teknis integrasi sirup dengan pemerintahan daerah melalui API link JSON tersebut. Oke, kita masuk di aplikasi sirup lokalnya.
Oke, waktu kemarin sudah dibahas mengenai ada menu kirim sirup. Kirim sirup ini adalah sesuai filter, yaitu kebetulan ini kalau di filter Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Filter RUP-nya adalah nomor 12933, ini ID RUP-nya yang akan dikirim. Nah, data-data yang akan dikirim adalah sesuai dengan panduan teknis tadi dari LKPP. Panduan teknis itu meliputi 9 kategori, yaitu PPK. Parameter PPK-nya adalah tahun, data, dan data N. Ini adalah web service yang telah disediakan. Setelah PPK, ada struktur anggaran. Setelah struktur anggaran ada data program. Data program juga ini menampilkan selanjutnya data kegiatan. Kelima adalah objek akun. Selanjutnya 6 adalah rincian objek akun. 7 adalah penyedia. 8 adalah swakelola. Oke, ini adalah atribut-atributnya. ID RUP, ID Satker, tipe swakelola, nama KLPD lain, nama Satker lain, nama paket, dan selanjutnya sampai ID PPK. Nah, ini contohnya di swakelola yang harus ditampilkan dalam JSON tadi. Dan terakhir adalah histori revisi paket. Oke. JSON Kota Blitar itu kita lihat dulu di sini. Berdasarkan tadi 9 kategori tadi bahwa ini adalah link JSON-nya. Nah, sekarang kita coba buka yang link PPK ini. Copy, kita masukkan ke sini. Nah, ini adalah data-data JSON-nya, bahwa dari nama, status pengguna, NIP, email, nama PPK-nya ini sudah ditampilkan dalam JSON yang sesuai dengan panduan teknis tersebut. Oke, untuk melakukan penarikan data kita masuk ke link ini, kita masuk dulu. Ini adalah kita pakai user. Oke, kita submit. Nah, di sini adalah kita masuk di bagian RUP. Ini adalah kelola data adalah tarik integrasi. Melakukan tarik paket RUP ini adalah pemerintahan daerah Kota Blitar. Di dalam bagian ini ada menyebutkan jenis penarikan. Pilih, ini ada beberapa pilihan, yaitu struktur anggaran Pemda, penyedia, swakelola, dan histori kaji ulang. Untuk struktur anggaran Pemda, kita klik. Ini ada informasi penarikan terakhir, keterangannya berhasil. Kalau kita ingin melakukan penarikan data, kita masukkan misalnya tadi sudah melakukan penarikan data dari sampai dengan tanggal 7 September. Oke, ini udah 100% melakukan penarikan data. Kita lanjut ke coba swakelola. Di swakelola ini, di swakelola juga sama, nanti ada proses bar yang menentukan melakukan proses tariknya sampai 100%. Informasi telah berhasil melakukan penarikan. Kapan dilakukan penarikan? Dari tanggal kapan sampai tanggal kapan? Begitu juga dengan penyedia.
Oke, ini telah berhasil melakukan tarik. Oh, datanya sudah ditarik. Nah, data penarikan tadi diatur melalui di sirup lokal ini sudah diinfokan pengaturannya. Kalau misalnya dia tidak melakukan filter SKPD, berarti dia dihilangkan saja datanya. Dibuang. Ini bisa dipilih di sini. Oke. Ini data PPK. Tadi kita kembali ke struktur anggaran. Nah, struktur anggarannya juga dijelaskan ini mengenai belanja pegawai, berapa nominalnya. Nah, ini yang sesuai dengan dokumen teknis tadi. Oke. Semoga informasi tadi mengenai integrasi sirup dengan API tadi sudah bisa sedikitnya dipahami. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.